Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami An Institute. Pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan uji normalitas data, yang mana dalam hal ini kami akan melakukan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, probability plot, dan Shapiro-Wilk dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tetapi sebelum kita melakukan uji normalitas data, sebaiknya kita memahami dulu konsep dari uji normalitas data itu sendiri. Uji normalitas data merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji apakah berdistribusi normal atau tidak. Tujuan dari uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data banyak macamnya yang sering digunakan dalam sebuah penelitian, khususnya dalam menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama adalah Kolmogorov-Smirnov, probability plot, Shapiro-Wilk, Skenes, dan kurtosis. Tetapi dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan uji normalitas data. Pertama adalah Kolmogorov-Smirnov, probability plot, dan Shapiro-Wilk. Hanya 3 uji normalitas data yang akan kami simulasikan. Baiklah, di sini kami memiliki judul penelitian pengaruh dukungan sosial terhadap motivasi belajar siswa. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel dukungan sosial atau variabel independen dan variabel motivasi belajar atau variabel dependen. Di sini ada 63 responden dalam penelitian ini. Nantinya kita akan melakukan uji normalitas data pada penelitian ini. Baiklah, kita masuk ke aplikasi SPSS. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SPSS. Di variable view ini kita akan memberikan nama dan label. Karena di penelitian ini hanya ada 2 variabel, variabel X dan variabel Y, maka di kolom name di baris pertama kita ketik X, kemudian di baris kedua kita ketik Y. Kemudian di label kita ketik dukungan sosial. Kemudian di variabel Y kita ketik motivasi belajar. Kemudian setelah itu kita klik data view. Ini variabel X dan Y-nya sudah muncul, tinggal kita masukkan data penelitian kita. Ini kita copy data penelitian kita. Setelah itu kita paste di ini. Sebelum kita melakukan analisis data, kita pastikan dulu bahwa data ke-63 data kita sudah terinput semua. Kemudian setelah itu kita akan membuat variabel baru, yaitu standardized residual. Caranya kita klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Di sini muncul kotak dialog. Untuk dukungan sosial atau variabel X kita pindahkan ke kotak independen, kemudian motivasi belajar kita pindahkan ke dependen.
kemudian di save. Di residual kita beri tanda centang di standar di set, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Ini adalah tampilan dari uji normalitas data membuat variabel baru yaitu standar di set residual. Kita abaikan output ini, kita fokus ke variabel yang baru yaitu standar di set residual. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian di non parametric test ke legasi dialog, kemudian klik one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian standar di set ini kita pindah ke kotak tes variable list. Kemudian untuk tes distribusi beri tanda centang normal, kemudian klik OK. Ini adalah output dari uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Kita abaikan dulu, nanti kita interpretasikan. Kita lanjut ke uji normalitas data probability plot. Kita kembali ke SPSS. Kita akan melakukan uji normalitas data probability plot. Kita klik analyze, kemudian di regression kita klik linear, kita reset dulu. Dukungan sosial kita pindah ke independen, motivasi belajar kita pindah ke dependen. Kemudian klik plot. Di standar di set residual plot kita beri tanda centang pada normal probability plot. Setelah itu klik continue untuk kembali ke menu sebelumnya, kemudian klik OK. Ini adalah output dari uji normalitas data probability plot. Nanti kita akan fokus ke ini. Tetapi sebelum kita interpretasikan, kita lanjut ke uji normalitas data Shapiro-Wilk. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita klik analyze. Setelah itu klik descriptive statistik. Kemudian klik explore. Setelah itu masukkan dukungan sosial dan motivasi belajar ke kotak dependent list. Dukungan sosial dan motivasi belajar ke dependent list. Kemudian kita klik plot. Kemudian beri centang pada normality plot with test. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ini adalah output dari uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi sebelum kita interpretasikan, kita lihat dasar pengambilan keputusan Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05,
maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Kita lihat hasil dari uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. Kita melihatnya di asimsik to tailed, nilainya 0,020. Di sini sudah saya copy. Nilai asimsiknya to tailed 0,020. Berdasarkan hasil output di atas diketahui bahwa nilai asimsiknya itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. Kemudian dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data probability plot. Jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika data atau titik menyebar jauh di sekitar garis diagonal, maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Kita lihat hasil dari uji normalitas data probability plot. Kita lihatnya di sini. Dari titik ini dapat disimpulkan bahwa titik ini jauh dari garis diagonal. Sini sudah saya copy. Karena data atau titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal atau menjauh, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjutkan ke uji dasar pengambilan keputusan Shapiro-Wilk, yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka data penelitian dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian dianggap tidak berdistribusi normal. Kita lihat output dari uji normalitas data Shapiro-Wilk. Kita melihatnya di sini. Untuk dukungan sosial, Shapiro-Wilk-nya dinilai signifikansinya yaitu 0,000. Artinya lebih kecil dari 0,05. Begitu juga di motivasi belajar, nilai Shapiro-Wilk, nilai signifikansinya yaitu 0,000. Di sini sudah saya copy. Karena nilai signifikansinya untuk dukungan sosial dan motivasi belajar itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Dalam video ini kami tidak akan menjelaskan bagaimana caranya agar data itu kita berdistribusi normal. Di sini saya tidak menjelaskan itu. Kami hanya menjelaskan langkah-langkah dalam uji normalitas data. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.